di paragraf terakhir dari bacaan Injil, dari kata-kata Yesus itu, apakah kita akan menyimpulkan bahwa Yesus itu seorang pendendam? Karena kalau kita menyangkal Yesus di depan manusia, Yesus akan menyangkal kita di depan Bapanya yang di surga. Apakah kita akan katakan Yesus pendendam? Tidak. Kenapa? Ya. Yesus adil. Yesus bukan pendendam, tapi bahwa penyangkalan itu kita pilih dengan bebas. Misalnya di dunia kita tidak memperlihatkan siapa Yesus, atau menyangkal itu berarti menolak dan tidak menerima Yesus, bahwa nanti Yesus menolak kita di hadapan Bapanya yang di surga, yaitu adalah haknya, karena yang menjadi prinsip pokok adalah orang yang menolak keselamatan berarti memilih untuk tidak selamat, ya. Dan kalau orang yang menyangkal Yesus kemudian disangkal oleh Yesus depan Bapanya di surga, itu sebenarnya sempat melihat Allah, ya. Tapi orang yang menyangkal Yesus sebenarnya tidak akan pernah melihat Allah. Maka kemudian ya kita bisa menyimpulkan pada prinsipnya dalam keseluruhan hidup kita, kalau kita tidak mewartakan Kristus yang kita imani, kita tidak berani menunjukkan bahwa kita mengimani Kristus, karena barangkali yang kita pikirkan adalah perasaan takut, perasaan mungkin nanti akan dibenci, akan disingkirkan. Itu berarti memang kita tidak mau menerima apa yang menjadi konsekuensi dari mengikuti Yesus. Maka kita bisa menunjukkan Yesus kepada siapapun dalam keseluruhan pribadi kita dan juga dalam keseluruhan hidup kita. Artinya mewartakan Kristus itu sehari-hari, bukan hanya nanti hari Minggu ketika kita melakukan Ekaristi, berkumpul bersama saudara-saudari seiman, tetapi dalam seluruh kehidupan kita. Dan untuk bisa mewartakan Kristus dalam keseluruhan pribadi kita, tidak lain adalah ketika kita semakin mengenal Kristus sebagai satu-satunya juru selamat kita. Nah, kita harus berprinsip seperti Yesaya, ini aku, utuslah aku. Ya, tidak dalam arti menjadi misionaris, tidak dalam arti menjadi imam atau menjadi biarawan-biarawati, tetapi sebagai orang Katolik pun kita juga diutus Yesus untuk mewartakan Dia. Dan nanti kalau pewartaan kita ditolak oleh orang, artinya orang itu tidak menerima Yesus sebagai penyelamat. Tapi tugas kita sudah kita lakukan, bahwa kita adalah murid Kristus dan sehari-hari kita dipanggil untuk mewartakan Kristus. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.